lagi saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara membaca pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak memperoleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara, berita tentang corona yang terbaru yang saya terima adalah virus ini tidak akan hilang 100% dari dunia ini. Wah, ini berita yang perlu kita cermati saudara-saudara. Sehingga kita perlu untuk melakukan sesuatu menghadapi virus ini. Memang tidak ada jalan lain kecuali kita merubah cara hidup kita. Mungkin menjaga kebersihan, pakai masker kalau mau keluar dari rumah, bertemu dengan orang perlu jarak. Tetapi yang lebih penting saudara-saudara adalah menjaga daya tahan tubuh. Khususnya orang yang sudah tua-tua seperti saya, saudara ya. Menjaga daya tahan tubuh menjadi hal yang paling penting karena virus ini tidak mungkin hilang dari dunia ini. Makan bergizi dan tidak lelah kalau orang sudah tua. Kalau anak-anak muda mungkin dengan berolahraga, dengan makan bergizi juga itu akan membuat imunitas tubuhnya menjadi baik. Dan itu harus dilakukan seumur hidup saudara-saudara, karena dibanding dengan bermasker, cuci tangan, ini adalah hal-hal yang lebih penting menurut saya. Karena dengan tubuhnya imun, semua virus tidak akan bisa membuat kita menjadi sakit. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah, kenapa Tuhan Yesus perlu 40 hari sebelum naik ke surga sesudah kebangkitannya berada di dunia ini? Mestinya sesudah bangkit terus naik ke surga kan selesai gitu. Nah, rupanya saudara, Tuhan ini sudah memprediksi bahwa kebangkitannya akan terjadi. Orang-orang intelijen yang biasanya akan bertanya, siapa yang diuntungkan dari hoax ini? Saudara, rupanya pembacaan firman Tuhan tadi memberitahu kepada kita bahwa ada orang-orang yang dirugikan dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Tua-tua Yahudi, imam-imam yang menjadi kepala keagamaan Yahudi merasa dirugikan. Sehingga mereka perlu membuat hoax demi keuntungan mereka. Nah, saudara, Tuhan Yesus rupanya perlu membuat langkah-langkah supaya hoax ini bisa ditahan, bisa di-counter oleh orang-orang yang percaya. Sehingga beliau perlu 40 hari berada di dunia ini sebelum naik ke surga. Saudara bisa membaca di dalam Alkitab bagaimana cara Tuhan Yesus membuktikan bahwa beliau ini benar-benar hidup, bangkit dari kematiannya. Dijumpai murid-muridnya, dijumpai orang-orang, dia tunjukkan bekas lukanya, dia makan ayam ikan goreng. Bahkan kepada Thomas yang berkata, kalau saya tidak mencucukkan jari saya, dia datang dan ditunjukkan bekas lukanya itu. Nah saudara, ada satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menurut saya menjadi obat imunitas iman kita ketika ada hoax yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Mari kita baca saudara.
1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Tentu sekarang yang dimaksud adalah ketika surat ini ditulis oleh Paulus. Kenapa saya katakan itu menjadi imunitas yang paling penting, saudara-saudara? Karena di situ dinyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit itu menampakkan diri kepada 500 orang. Dan dituliskan bahwa orang itu sampai saya nulis ini masih hidup. Artinya, saudara, kalau tulisan ini tidak benar, kalau tulisan ini bohong, ada 500 orang yang akan berkata, "Oh, kebangkitan Yesus itu bohong." Saudara, saya berharap ini buat saudara dan saya adalah obat yang menyebabkan iman kita imun terhadap virus hoax yang menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan itu tidak terjadi. Saudara, kembali kepada pertanyaan tadi, siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan dari berita kebangkitan Tuhan Yesus? Tentu saja ada orang-orang yang tidak ingin bahwa kekristenan ini berkembang. Kekristenan berkembang sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Iman murid-muridnya menjadi bagus, mereka menjadi berubah. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika agama Kristen ini berkembang dan orang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka standar iman manusia ini akan meningkat. Dan itu merugikan beberapa orang. Saya berharap saudara-saudara, dengan standar iman, dengan standar moral tinggi yang diterapkan oleh Tuhan Yesus, maka orang-orang Kristen akan menjadi garam dan terang dunia. Dan itu menyebabkan virus-virus dirugikan. Sehingga mereka dengan usahanya selalu bikin hoax. Kita mencatat bahwa cerita hoax itu sampai saat ini. Dan sampai saat ini, saudara-saudara, orang yang ingin supaya saudara-saudara punya pemikiran, punya pertanyaan di dalam hatinya, apa benar Tuhan Yesus itu bangkit, masih terjadi. Saya percaya vitamin yang saya berikan kepada saudara pada saat ini, 1 Korintus 15 ayat 6, menjadi obat imun yang hebat kepada iman saudara, sehingga tidak mudah digoyahkan keyakinan iman bahwa Yesus memang bangkit. Haleluya.